Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedelapan adalah menjauhi perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti berlaku zalim, ya, berlaku sewenang-wenang, berlaku melampaui batas. Ya. Allah nggak menyukai orang yang zalim, orang yang sewenang-wenang, orang yang melampaui batas. Ada disebutkan di dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, berbuat zalim, berbuat curang. Nah, kita hindari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Begitu juga Allah tidak menyukai kekafiran, pengingkaran. Karenanya jangan ada di hati kita itu sifat kekufuran, sifat penolakan. Ya. Karena Allah nggak suka kepada sifat ini. Dalam firman-Nya Allah katakan, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak, orang-orang yang inkar. Begitu juga kita harus hindari, misalnya itu sifat kesombongan, keangkuhan. Itu juga sifat yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, orang yang angkuh. Nah, kita kikis di hati kita sifat-sifat keangkuhan, sifat-sifat kesombongan. Begitu juga kita bersihkan hati kita dari sikap berkhianat, ya, sikap munafik, berkhianat. Kata Rasulullah SAW, ya, tanda-tanda kemunafikan itu 3. Idza tumina khana. Kalau dia diamanatkan, dia khianat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang khawanan, selalu berkhianat. Walaupun dalam ayat ini dikatakan khawan, selalu berkhianat. Walaupun dilakukannya cuma sekali-sekali, kadang-kadang, tapi sifat ini sifat tercela. Apalagi dilakukan terus-menerus. Khawanan, menjadi tukang khianat. Orang yang mengingkari janji yang telah dia janjikan. Atau orang yang mengingkari amanat yang diberikan kepadanya. Bisa jadi amanat itu berupa amanat jabatan. Amanat jabatan, ya, itu diingkari. Allah nggak menyukai itu. Ya. Amanat rakyat, ya,
Ketika rakyat atau masyarakat memberikan amanat kepemimpinan, maka harus ditunaikan dengan baik. Dipikirkan ya, hak-hak rakyat yang telah memberikan amanat kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan berbuat dosa. Begitu juga kita hindari itu sikap hura-hura, ya. Sikap bersenang-senang yang keterlaluan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yuhibbul farihin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bersenang-senang keterlaluan. Sehingga dalam senang-senangnya itu tidak lagi dia dibingkai dengan koridor ya halal, haram, ya. Yang haram diterjak, yang nggak boleh diterjak, ya. Yang halal tidak dilakukan. Begitu juga sikap ifsad, sikap merusak, ya. Baik merusak di masyarakat, merusak fisik, merusak bangunan, ya, merusak kendaraan, orang usir kadang-kadang ya di jalan itu dia tebar paku sehingga ban orang bisa kempes ketika melindas paku itu, perusak. Ya. Baik kerusakan fisik ataupun kerusakan moral. Ya. Kerusakan di masyarakat, kerusakan moral. Ya. Merusak akhlak masyarakat. Ya. Itu disebut juga ya, kerusakan. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Innallaha la yuhibbul mufsidin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berbuat kerusakan. Nah, ciri orang munafik adalah begitu. Walaupun diingatkan jangan berbuat kerusakan, tapi dia mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang selalu berbuat kebaikan. Padahal perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang merusak. Baik merusak secara fisik ya, ataupun merusak secara moral. Semoga sifat-sifat tercela yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata innallaha la yuhibbu tadi, sesungguhnya Allah tidak mencintai perbuatan-perbuatan negatif, perbuatan-perbuatan yang merusak. Nah, hendaknya bisa kita jauhkan. Nah, dengan menjauhi, menghindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah juga bisa menanamkan rasa nikmatnya keimanan, manisnya keimanan di dalam diri seorang mukmin. Demikian saudara-saudaraku, semoga kita bisa merintis, mewujudkan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita pelaku-pelakunya bisa mendapatkan manisnya, enaknya, lezatnya keimanan itu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.